Sebelum kita mulai mungkin bisa perkenalan dulu Mbak. Oke, nama saya Maya. Saya teknisi laboratorium di Departemen Sistem Informasi. Saya membawai ada satu lab sistem enterprise, kemudian sama 2 studio aplikasi terapan dan studio pemrograman. Perjalanannya mulai dari awal dan gimana bisa sampai sekarang ini? Awalnya waktu itu ada temen ngasih pengumuman itu katanya ITS butuh teknisi laboratorium. Oke, saya daftar. Cuman waktu itu sama teman saya, dia bilangnya CV-nya harus diserahkan langsung ke sini. Kebetulan teman saya anak Surabaya, saya titipkan dia. Lama 3 bulan kemudian baru dapat panggilan. Saya ikut tesnya dan keterima di sini. Waktu itu masih non PNS. Terus kemudian tahun 2014 saya mencoba formasi PNS waktu itu, kemudian saya alhamdulillah keterima, sampai sekarang saya sudah ya PNS. Kira-kira background pendidikan yang diperlukan untuk jadi teknisi laboratorium di ITS itu gimana? Kalau saya dulu itu kalau lihat requirement-nya minimal waktu itu D3. Cuman jurusannya minta teknik informatika atau ya sejenisnya tuh SI gitu. Ya itu backgroundnya itu aja. Terus kemudian paling nggak pengalaman ya tentang hardware, software gitu. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan juga Mbak, job desk dari pekerjaan Mbak Maya sehari-harinya sebagai teknisi laboratorium ini seperti apa? Saya sih lebih seringnya tuh memastikan semua kegiatan praktikum atau kuliah yang membutuhkan lab itu berjalan dengan lancar. Kelihatannya gampang ya, cuman di balik itu sebenarnya itu ada banyak yang harus dipersiapkan sebenarnya. Bisa dijelaskan juga Mbak, suka-duka pekerjaan Mbak Maya ini sampai saat ini kurang lebih apa aja? Kalau sukanya itu saya kan sebenarnya dibantu sama asisten lab juga anak-anak mahasiswa. Kalau dapat anak-anak aslab itu yang anaknya kompak, anaknya pinter-pinter, itu jadi kita itu walaupun pekerjaan berat itu kita saling membantu. Cuman dukanya itu kalau pas kebagian tidak dapat asisten lab yang nggak kurang solid atau apa ya, mau nggak mau ya saya yang handle semuanya. Gitu. Keamanan dan keteraturan di dalam lab sendiri ini Mbak Maya cara memastikan hal itu berjalan dengan lancar itu seperti apa? Kita kan sebenarnya sudah ada itu tata tertib, tata tertib lab sudah ada. Terus kita ada sistem tilang kalau bisa dibilang. Jadi anak-anak itu kalau melanggar itu saya kasih tilang 1. Terus habis itu kalau ada lagi mereka melakukan lagi saya tilang 2. Sampai kita ada batasannya itu di terakhir tilang 3. Kalau mereka masih tetap melakukan sampai 3 kali tilang ini, nanti mereka konsekuensinya tidak dapat bebas lab. Pasti susah nanti untuk lulusnya. Atau di banned dari lab, nggak boleh masuk ke lab. Bisa dikasih tahu juga buat teman-teman yang lain kira-kira bentuk pelanggaran apa aja yang tidak boleh dilakukan di dalam lab ini? Sebenarnya sudah ada tertuang jelas itu di tata tertib lab sudah ada. Cuman saya cuma ngasih tahu beberapa aja. Yang sering itu makan itu mereka nggak buang sampah karena mereka seharusnya tahu ya di sini kan komputer. Nanti kalau tumpah, nah itu nanti gimana? Terus sampahnya tidak dibuang, itu diselempit-selempitkan di mana-mana itu. Terus kemudian itu yang sering itu juga mereka di sini saya perbolehkan, silakan mau pakai fasilitas lab karena memang untuk kalian ya, mencabut entah kabel power, entah HDMI, entah apapun, mencabut apapun itu, tapi tidak dikembalikan. Nah, itu kan akhirnya kan nanti kalau kita butuh apa-apa, kalau ada tiba-tiba Mbak ini tidak bisa, Mbak ini tidak, ternyata cuma karena gara-gara seperti itu. Terus selain itu juga saya juga ada sistem kalau kalian pakai komputer lab itu saya bisa mengawasi apapun yang kalian lakukan di komputer itu secara real time. Selama ini selain dari menangani bentuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sama mahasiswa, kira-kira selain itu Mbak Maya ini pernah menemukan masalah apa aja kalau jaga lab? Lebih tepatnya saya bukan hanya jaga lab ya, saya di sini tuh maintenance juga, terus habis itu maintenance komputer, jaringan, semuanya. Jadi kayak memang dari sebelum pandemi itu saya ada bantuan dari Aslab, tapi semenjak pandemi saya single fighter, saya sendirian. Jadi saya sudah pernah yang namanya ngolor jaringan, sudah pernah ngolor kabel power juga pernah. Terus kemudian ini
mulai dari instalasi. Kalau kalian mungkin kan instalasi hanya untuk satu PC satu semester. Nah kalau saya itu harus menyiapkan komputer itu untuk 1 tahun, semua software, semua semester dikali, kalau sekarang kan sekitar 90 komputer ya, jadi harus dipastikan itu sendiri, jadi pekerjaan lebih kompleks sebenarnya. Tadi yang ditanyakan yang tentang apa? Masalah-masalah ya. Masalah yang sering ditemui itu yang paling susah itu gini, kalau ada komputer rusak saya nggak punya stok hardware, nah, otomatis saya kan kita kan harus nunggu dana dari departemen, nah, yaitu akhirnya komputer didiamkan nunggu sampai hardware-nya ada, tapi kalau ada ya langsung saya ganti. Terus kemudian lagi yang susah itu kalau misalkan teknologi kan selalu berkembang. Kayak misalnya kemarin itu kita pakai Windows 10. Windows 10 itu masih bisa pakai yang legacy kalau nggak salah ya. Nah sekarang itu kan kini komputer baru semua pakai UEFI. Otomatis kita kan harus upgrade software, upgrade OS dan sebagainya. Nah otomatis harus belajar lagi kayak gitu kan. Kita harus menyesuaikan. Nah itu yang agak susah biasanya. Oke, selanjutnya Mbak Maya kan di sistem informasi kan udah lama ya. Kira-kira mungkin juga bisa dijelaskan pengalaman menarik yang Mbak Maya temui di sistem informasi selama ini itu apa aja? Pengalaman saya itu apa ya? Kalau pengalamannya agak berkesan itu saya dulu pernah jadi waktu itu mau ada praktikumnya waktu itu saya sebut aja ya softwarenya waktu SAP kan softwarenya berbeli. Waktu itu SAP belum bisa diakses kayak sekarang kan bisa lewat cloud. Kalau dulu harus lewat komputer dan komputer yang di lab. Karena kan kita memang berbeli. Nah itu otomatis kan harus diinstal di semua komputer. Kita butuh waktu. Oke. Saya dibantu anak-anak aslab. Mereka karena mungkin banyak tugas juga ya kerjakannya mepet. Waktu itu Sabtu Minggu di clone itu nggak seperti sekarang, kita kan sudah bisa clone pakai jaringan kan mudah. Kita clone-nya itu jaringan tapi masih 100 Mbps kan nggak kayak sekarang 1 GB itu. Sampai hari Sabtu itu saya kok nggak enak ya, saya jam 10 malam saya datang ke sini, anak-anak masih nge-clone itu belum selesai sampai saya jam 2 pagi. Saya pulang paginya belum selesai. Paginya udah selesai, cuman ketika dipakai praktikum itu tiba-tiba nggak bisa. Jadi dia tuh ngeluh terus akses internetnya itu nggak bisa. Kenapa? Akhirnya praktikum gagal. Otomatis di reschedule lagi ya, akhirnya kita harus nyari itu kenapa kok nggak bisa. Ternyata itu MAC address-nya itu ikut ke clone juga. Otomatis kita harus nyari gimana nge-patch-nya supaya MAC address-nya dia nggak sama, baru bisa. Sorenya itu baru bisa. Sama yang menarik itu apa ya, kayak ya ini nemukan cara gimana kita bisa menginstal paling nggak itu 40 software dengan 3 operating system itu dalam satu komputer dikalikan ke 80 komputer dengan konfigurasi yang sama ya, itu dengan less effort dan less time. Ketika nanti ada masalah kita tinggal saset selesai. Itu aja sih, jadi ya kita ya gitulah menurut saya sih, jadi belajar akhirnya. Terakhir Mbak, mungkin juga bisa dijelaskan harapan dan pesan untuk anak sistem informasi secara keseluruhan. Kalau saya apa ya, saya lebih gini aja, jadilah anak yang berguna dan tetap rendah hati dimanapun kalian berada.